Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa Ananda sekalian, siswa-siswiku tercinta kelas 11 SMA Negeri 1 Kisaran. Video saya ini juga bisa dipergunakan di sekolah lain. Silahkan, monggo, saya persilahkan. Tapi saya harap kalian memberikan like, komen, share, dan terpenting adalah subscribe. Karena subscribe itu gratis supaya menambah semangat membuat video selanjutnya, dan bagi Anda agar bisa mengakses video-video berikutnya. Akan ada pemberitahuan atau notifikasi ke HP kalian masing-masing apabila kalian sudah mensubscribe YouTube saya ini. Baik, kita lanjutkan. Sebenarnya materi kita itu adalah notasi sigma, tetapi saya ambil kebijaksanaan sebelum kita belajar tentang notasi sigma, saya akan berikan materi terlebih dahulu tentang barisan dan deret. Standar kompetensi atau hal-hal yang ingin kita capai pada materi kita ini adalah yaitu menggunakan konsep barisan dan deret dalam pemecahan masalah. Kompetensi dasarnya yaitu menyelesaikan model matematika dari masalah yang berkaitan dengan deret dan penafsirannya. Apa pertanda bahwa kalian sudah mencapai apa-apa yang harus dicapai pada materi ini, diindikasikan dalam indikator berikut ini. Pertanda bahwa kamu sudah mencapai pembelajaran ini yaitu kamu dapat menentukan penyelesaian masalah barisan aritmetika, kemudian dapat menentukan penyelesaian masalah deret aritmetika, kemudian dapat menentukan penyelesaian masalah barisan geometri, dapat menentukan penyelesaian masalah deret geometri, dan terakhir menggunakan penyelesaian masalah deret geometri tak hingga. Nah, itulah hal-hal yang dapat kita capai pada materi barisan dan deret aritmetika dan geometri. Baik, kita simak dan cermati paparan materi pada kompetensi dasar ini ya. Nah, ini lihat pada barisan aritmetika, misalnya kita punya suku pertamanya 2, suku keduanya 4, suku ketiganya 6, suku keempatnya 8, suku kelimanya 10. Nah, dalam hal ini kita punya pola dari U1. Dari U1 ke U2 itu kita nambah-nambah 2. Ya kan? Dari U2 ke U3 dari 4 berubah menjadi 6, itu artinya kita sedang juga menambah 2. Dari suku ketiga yang 6 kita tambahkan 2 lagi sehingga pada suku keempat kita punya 8 bola. Sedangkan pada suku berikutnya ditambah 2 lagi. Begitu seterusnya. Barisan aritmetika, nah yang seperti itu, yang punya pola yang sedemikian itu, yang ditambah-tambah 2, jadi penambahannya tetap, yaitu dalam hal ini tetap 2, itulah yang kita sebut dengan barisan aritmetika ya. Jadi apa itu barisan aritmetika? Barisan aritmetika adalah barisan yang mempunyai beda yang tetap untuk suku yang berdekatan. Antara suku 1 dengan suku 2, bedanya atau selisihnya tetap 2. Antara suku kedua dengan suku ketiga, selisihnya juga tetap 2. Nah, selisih-selisih ini di dalam barisan aritmetika kita istilahkan dengan beda. Nah, bila A adalah suku pertama dan B adalah beda suatu barisan aritmetika, maka suku ke N dinyatakan dengan UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda.
Mohon maaf ya, itu seharusnya tadi seharusnya A tambah itu N kurang satunya seharusnya ada dalam kurung ya. Jadi UN sama dengan A tambah N kurang 1 itu dalam kurung baru dikali dengan B. Apakah benar demikian? Coba kita lihat pada suku pertama. Jadi pada waktu kita menggunakan simbol UN dan N-nya kita ganti dengan 1, artinya kita sedang bekerja pada suku pertama. Suku pertama itu adalah A ditambah. A itu juga simbol lain untuk suku pertama. N itu tadi nomor suku. Jadi kalau kita sebut U1 berarti nomor sukunya nomor suku ke-1. Urutan suku ke-1. Nah, gitulah. Dikurangi 1, berarti 1 kurang 1, 0. 0 kali B. B kita adalah bedanya adalah 2. Sehingga suku pertama adalah A-nya tadi 1, A-nya 2. A-nya 2 atau suku pertamanya 2, 2 ditambah 0 kali B. 0 dikali 2 atau bedanya 2 ya dalam hal ini berarti 0 dikali 2 itu 0. Maka U1 sama dengan 2 tambah 0. 2 tambah 0 itu 2, berarti suku pertama atau suku ke-1-nya sama dengan 2. Kita coba untuk suku kedua. Benar ya, suku pertamanya kita adalah 2 ya. Sekarang kita coba suku kedua. Suku kedua sama dengan A tadi suku pertama yaitu 2, berarti 2 ditambah. Kalau U2 berarti N-nya 2, nomor suku 2. Berarti 2 dikurangi 1, 1 dikali bedanya 2, berarti 1 kali 2, 2. Maka suku kedua sama dengan 2 ditambah 1 kali 2, 2. Berarti 2 ditambah 2 sama dengan 4. Benarkah suku kedua sama dengan 4? Benar. Kita cek dulu untuk suku ketiga. Suku ketiga berarti N-nya 3. U3 sama dengan A-nya 2. 2 ditambah nomor sukunya tadi berapa? 3 ya. 3 kurang 1 berarti 2. 2 kali bedanya berapa? Bedanya 2. Berarti 3 kurang 1 2. 2 kali 2 4. Berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, baik, selanjutnya kita buktikan bahwa U3 benar ya sama dengan 6. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita cerita tentang deret aritmetika. Tadi kita bicara tentang barisan. Kalau namanya barisan ya dibaris-bariskan. Tadi suku pertama, kemudian selanjutnya itu adalah suku kedua. Notasinya juga adalah koma. Notasinya koma berarti U1, U2 namanya juga barisan, berarti dibariskan. Nah, sekarang cerita kita selanjutnya yaitu tentang deret aritmetika. Lalu apa bedanya barisan dengan deret? Nah, kalau deret itu kita menjumlahkan antara suku 1 ditambah suku 2 ditambah suku 3 kita jumlahkan. Lihat itu ilustrasi kita bahwa kelereng-kelereng atau bola-bola kita itu kita kumpulkan di dalam keranjang. Itulah yang disebut dengan deret, artinya kita sedang menjumlahkan suku 1 dengan suku 2, suku 3 dan seterusnya dikumpulkan. Itulah yang disebut dengan deret. Baik, apa itu deret? Kalau begitu kita simpulkan bahwa deret aritmetika adalah jumlah dari suku-suku pada barisan aritmetika. Bila A adalah suku pertama dan B adalah beda suatu barisan aritmetika, maka jumlah N suku pertama dinyatakan sebagai Sn sama dengan setengah N dikali 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Setengah N kali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Nah, itulah rumus Sn atau rumus deret aritmetika atau rumus jumlah deret aritmetika. Mari kita buktikan. Kita mau menjumlahkan 2 suku saja dulu. 2 suku saja, berarti kita sedang mau bikin N-nya 2. S2 sama dengan setengah kali 2. Berarti kita nanti mau menjumlahkan suku pertama dengan suku kedua ya. Suku pertamanya 2, suku keduanya 4, berarti 2 tambah 4 nanti seharusnya hasilnya 6.
Kita buktikan dengan menggunakan rumus kita bahwa S2 sama dengan setengah kali 2. Setengah kali 2 berapa? 2/2. 2/2 itu 1 ya. Berarti 1 kali 2 kali 1, 2 kali 2, N-nya tadi 2 ya, berarti 2 kali 2, 4. 4 ditambah setengah kali 2 kali 2 kali 2 tambah 2 kurang 1 kali bedanya 2. Berarti 2/2 1, 2 kali 2 4, tambah 2 kurang 1 1 kali 2. Berarti 1 kali 4 tambah 2. 1 kali 6 sama dengan 6. Jadi suku pertama kita bernilai 2 ya. Ditambah dengan suku kedua kita tadi bernilai 4. Berarti 2 ditambah 4 sama dengan 6. Bagaimana? Benar nggak dengan yang rumus yang disediakan di dalam slide kita? Yaitu 6 juga. Selanjutnya kita bicarakan tentang barisan geometri. Nah, di dalam barisan geometri ceritanya begini. Pertama kita punya bola 1. Kemudian meningkat menjadi 2. Meningkat menjadi 4. Meningkat menjadi 8. Meningkat lagi menjadi 16. Meningkat lagi menjadi 32. Meningkat lagi menjadi 64. Nah, jadi bagaimana ternyata pola yang diberikannya ini? Nah, ternyata ini adalah berlipat. Berlipat berapa? Kalau 1 menjadi 2 berarti berlipat 2. Artinya dia berkelipatan 2. Dari 2 berlipat lagi menjadi 4. Artinya kan 2 berlipat 2. Berarti 2 kali 2, 4. 4 juga dilipatkan lagi sekali lagi, berarti 4 kali 2, 8. Nah, di situ ada 8 dikalikan 2 lagi, maka jadi 16. 16 dikalikan 2 lagi jadi 32, dan seterusnya. Jadi kali 2 inilah yang nanti kita sebut dia dengan rasio. Di dalam barisan geometri namanya rasio. Jadi, apa definisi barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan yang mempunyai rasio atau pembanding atau pengali tetap untuk suku yang berdekatan. Jadi rasio itu nama lainnya adalah pembanding atau pengali. Sama itu dengan akal dan pikiran kita disebut juga dengan rasio ya. Karena apa? Karena dengan akal pikiran kita dengan rasio kita, akal pikiran kita itu adalah termasuk istilahnya adalah rasio. Karena dengan akal pikiran kita bisa membandingkan antara yang baik dengan yang buruk, antara cantik dengan jelek, antara panjang dengan pendek gitu ya. Jadi asal katanya rasio itu berarti maksudnya adalah pembanding atau pengali. Nah, bila A adalah suku pertama dan R adalah rasio suatu barisan geometri, maka suku ke N dinyatakan dengan UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Di mana N itu adalah nomor suku atau urutan suku, A itu adalah suku pertama, dan R itu adalah rasio atau pengali atau pembanding tadi. Baik, kita uji coba rumus kita sama nggak dengan faktanya ya. Kita lihat U1 misalnya. U1 itu di dalam slide kita adalah 1 ya. Nah, kita bandingkan dengan apabila kita pakai rumus kita ini. U1 berarti nomor urut sukunya adalah 1. Sama dengan A adalah suku pertamanya yaitu 1. Rasionya R-nya tadi adalah 2 karena dia kali-kali 2. Berarti 2 dipangkatkan dengan N-nya tadi 1, 1 kurang 1, 0. Berarti 2 pangkat 0, 1. 1 dikali A-nya tadi 1, berarti suku pertama sama dengan 1 dikali 1. Suku pertama sama dengan 1. Benar ya, di dalam gambar kita suku pertamanya adalah 1. Kemudian kita lanjutkan apabila kita mau melihat benar nggak suku keduanya adalah 2. Di dalam percobaan kita lihat suku keduanya dalam gambar kita adalah 2. Benar nggak U2 sama dengan 2 kalau kita gunakan rumusnya? U2 berarti nomor suku 2, N-nya berarti 2. A-nya 1, rasionya 2. Berarti 1 dikali 2 pangkat.
Karena N-nya 2 berarti 2 kurang 1. 2 kurang 1 itu adalah 1. Sehingga 2 pangkat 1 adalah 2. Kali A-nya 1 berarti 1 kali 2. Berarti U2 sama dengan 2. Benar nggak gambar kita U2-nya adalah 2? Benar ya. Sekarang kita mau buktikan suku ketiga. Berarti U3. U3 di dalam gambar kelihatan 4 ya kelerengnya. Sekarang kita buktikan di dalam rumus U3 sama dengan A-nya 1, R-nya 2, berarti 1 dikali 2 pangkat N-nya 3, berarti 3 kurang 1. 3 kurang 1, 2. Berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4 ya. Berarti A-nya 1, 1 kali 4. 1 kali 4 adalah 4. Bagaimana? U3 benar nggak sama dengan 4? Iya, oke benar. Ayo terakhir kita coba untuk yang U4. U4 berarti N-nya 4 ya. Kalau N-nya 4 berarti sama dengan A-nya 1, rasionya 2, N-nya N-nya berapa? N-nya 4 ya. N-nya 4, berarti 4 kurang 1, 3. 2 pangkat 3, 8. A-nya 1, berarti 1 kali 8. Maka U4 sama dengan 1 kali 8, 8. Benar nggak bolanya adalah 8 untuk suku keempat? Oke, benar ya. Baik, selanjutnya kita beralih ke persoalan berikut, yaitu tentang deret geometri. Sama halnya dengan istilah deret, di dalam deret geometri juga mengumpulkan atau menjumlahkan kelereng-kelereng tersebut atau suku pertama, suku kedua ditambahi dengan suku ketiga, ditambah dengan suku keempat dan seterusnya dikumpulkan jadi satu, itulah disebut dengan deret. Kalau pada persoalan geometri maka disebut dengan deret geometri. Kalau begitu, bagaimana definisi deret geometri? Deret geometri adalah jumlah dari suku-suku pada barisan geometri. Bila A adalah suku pertama dan R adalah rasio suatu barisan geometri, maka jumlah N suku pertama dinyatakan dengan Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Nah, pada persoalan deret geometri tak hingga berikut ini, bagaimana yang disebut dengan deret geometri tak hingga? Ya, pernah melihat bola kasti, bola atau yang lebih mental itu bola apa itu? Bola tenis meja ya. Bola tenis meja apabila kita jatuhkan dari suatu ketinggian, dia akan mental dan lama-lama dari mulai ketinggian 1 meter, kemudian menjadi setengah meter, menjadi 1/4 meter dan seterusnya sampai akhirnya dia berhenti dan tidak bergerak lagi. Itulah yang disebut dengan tak hingga. Jadi bola itu bergerak atau melintasi sampai tak hingga. Jadi kalau begitu, yang sedemikian itu yang dimulai dari ketinggian bola 1 meter, kemudian berubah menjadi setengah meter, kemudian berubah menjadi 1/4 meter, dan seterusnya sampai akhirnya dia berhenti atau tidak punya ketinggian lagi alias 0, maka yang demikian itu adalah disebut dengan deret geometri. Jadi kalau begitu, bila deret geometri nilai suku semakin lama semakin kecil, dan pada titik tak hingga nilainya mendekati 0, maka deret geometri seperti ini dinamakan deret konvergen. Deret ini memiliki nilai di titik N mendekati tak hingga, yaitu berarti S tak hingga nanti kita akan lihat nilainya adalah A/1 dikurang R. Jadi simbol S8 itu ditidurkan, itu dibaca dengan S tak hingga ya, artinya S itu sum atau nama bahasa Indonesianya itu adalah jumlah deret tak hingga. Suatu deret geometri dirumuskan dengan A/1 dikurang R. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan latihan soal berikut ini. Ayo berlatih untuk meningkatkan pemahaman materi pada kompetensi dasar ini. Latihan soal 1.
Seorang ayah membagikan uang sebesar 100.000 kepada 4 orang anaknya. Jika selisih yang diterima oleh setiap 2 anak yang usianya berdekatan adalah 5.000 dan si sulung menerima uang paling banyak, berapa jumlah yang diterima oleh si bungsu? Nah, si bungsu menerima berapa gitu ya. Bagaimana ini? Kita perhatikan persoalannya akan dijelaskan berikut ini. Ya, ceritanya kita pahami terlebih dahulu, kita urai dulu satu persatu. Nah, X itu adalah anak A atau anak yang bernama X. Tadi ceritanya ayahnya punya uang 100.000 yang mau dibagi-bagikan kepada 4 orang anaknya. Namanya A, B, C, dan D. Si anaknya ya, si Amin, si Badu, si Cica, dan si Dono. Nah, katanya lagi, jika selisih yang diterima oleh setiap 2 anak yang usianya berdekatan adalah 5.000 dan si sulung menerima uang paling banyak, si sulung paling banyak, ya. Berapa jumlah yang diterima oleh si bungsu? Nah, si bungsu itu yang paling kecil, berarti yang paling kecil katanya menerima uang yang paling sedikit, sementara si sulung yang paling besar itu menerima uang paling banyak. Jadi kalau si sulung kita misalkan si X, maka si kakaknya si sulung berarti menerima uang, tadi si sulung menerima uang, si bungsu menerima uang X rupiah, maka kakaknya si bungsu adalah menerima uang X tambah 5.000. Kakaknya si kakaknya lagi di atasnya si nomor 2 yaitu si nomor 3 lah. Ini kan si bungsu nomor 4. Kemudian si di atasnya berarti si nomor 3 si nomor 3. Di atasnya lagi berarti si nomor 2 berarti menerima uang X tambah 5.000 tambah 5.000 lagi berarti X tambah 10.000. Nah, si sulung yang paling besar berarti menerima X tambah 10.000 ditambah 5.000 lagi berarti X tambah 15.000. Nah, berarti berapa? Kalau dijumlahkan uang-uang mereka ini harus berjumlah 100.000. Berarti X ditambah X tambah 5.000 ditambah X tambah 10.000 ditambah X tambah 15.000 harus berjumlah 100.000. Nah, sekarang kita aljabarkan. X tambah X tambah X tambah X. Berarti ada 4 ya. 4 kali X-nya. Nah, 5.000 ditambah 10.000, 15.000 ditambah 15.000 lagi berarti 30.000. Berarti 4X sama dengan 100.000 dikurangi 30.000 adalah 70.000. Maka X sama dengan 70.000 dibagi 4. Maka X sama dengan 17.500. Nah, pertanyaan soal tadi apa? Berapakah jumlah yang diterima oleh si bungsu? Nah, ternyata si bungsu kita misalkan tadi menerima uang X rupiah. Nah, X rupiahnya itu ternyata adalah 17.500. Berarti si bungsu menerima uang 17.500. Andaikan pertanyaan saya kembangkan lagi, berapakah nilai uang yang diterima oleh si sulung? Maka si sulung menerima X tambah 15.000. Nah, X-nya 17.500. Jadi 17.500 ditambah 15.000 berapa itu? 32.500 rupiah.